Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia dasar mengenai tabel periodik unsur dan sedikit mengenai ikatan kimia. Bagi yang belum pernah melihat tabel periodik unsur itu seperti background gambar ini. Ya, ini Anda melihat huruf-huruf ini yang merupakan simbol dari bahan kimia dan angka-angka yang banyak sekali ini. Ini menggambarkan berbagai hal mengenai bahan kimia tersebut. Jadi pada tabel periodik unsur ini, semua bahan kimia yang ada di dunia itu dirangkum menjadi satu katalog yang dapat memberikan penjelasan baik secara implisit maupun secara eksplisit. Secara implisit itu bisa terlihat secara langsung, misalnya simbol dari bahan kimia tersebut, namanya, lalu ada angka-angka yang bisa menunjukkan misalnya nomor atom, nomor massa, dan sebagainya. Ataupun warna-warna, ini yang menunjukkan jenis bahan tersebut. Atau yang secara eksplisit, artinya tidak ditampilkan secara jelas, tapi kita bisa melihat keterkaitan antar elemen atau antar bahan kimia di sini. Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi sistem tabel periodik ini pertama kali dicetuskan oleh kimiawan dari Rusia yaitu Dmitri Mendeleev tahun 1896. Untuk menjadi perhatian di sini bahwa beliau bukanlah yang menemukan atom-atom atau bahan kimia, tapi beliaulah yang menyusun bahan-bahan kimia tersebut ke dalam satu bentuk katalog yang hingga saat ini terus kita gunakan secara sederhana. Ya, beliau menyusunnya itu pada bentuk-bentuk berdasarkan sifat fisik dan sifat kimia. Ya, sifat fisik dan sifat kimia itu ada di pertemuan pertama ya, apa itu sifat fisik, apa itu sifat kimia. Nah, dia disusun juga berdasarkan peningkatan nomor atom. Jadi, bila Anda perhatikan tabel periodik, sebaiknya Anda memiliki di pojok kiri atas itu ada atom hidrogen dengan nomor atom 1. Lalu di pojok kanan atas itu ada helium dengan nomor atom 2. Kembali ke sebelah kiri pojok di bawah hidrogen itu ada lithium dengan nomor atom 3. Bergeser ke kanan itu nomor atom 4 dan seterusnya. Sampai ke yang pojok kanan bawah itu nomor atom terbesar. Jadi penyusunannya itu tidak sembarangan, bahwa dari semua bahan kimia yang ada di muka bumi ini tidak dibiarkan berserakan begitu saja, tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka semua itu menjadi satu kesatuan yang memiliki sifat-sifat yang saling terhubung. Nah, sifat-sifat tersebut bisa dibaca dan bisa dipahami pada tabel periodik. Nah, jadi tabel periodik Mendeleev ini yang menjadi dasar untuk meneliti sifat-sifat unsur dan juga meneliti apakah nanti akan ditemukan unsur-unsur baru. Jadi sampai tahun 2020 ini kita masih menggunakan tabel periodik buatan Mendeleev. Kita tidak tahu, mungkin di beberapa tahun lagi akan ada tabel periodik yang mungkin lebih bagus lagi. Bisa saja itu terjadi. Nah, secara umum bentuk tabel periodik itu ya terdiri dari grup ya, di sumbu vertikal ini yang dari atas ke bawah ini kita sebut sebagai grup atau golongan. Ini kita sebut golongan 1A atau golongan 1 ya. Kalau di Asia kita biasanya menyebutnya 1A, 2A, ini 3A sampai 8A. Yang di bagian bawah sini kita sebutnya golongan 3B, 4B dan seterusnya. Tapi untuk di Eropa dia biasanya menyebutnya grup 1, 2 sampai 18. Jadi tabel periodik itu terdiri dari 18 grup ya, dan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 periode. Periode itu yang dari kiri ke kanan. Secara horizontal itu adalah periode. Antar grup itu memiliki keterkaitan, begitupun antar periode juga memiliki keterkaitan. Sehingga susunannya kenapa seperti ini ada maksudnya. Bukan hanya sekedar asal taruh. Nah, dari sifatnya ya, golongan yang paling banyak itu adalah golongan metal.
atau golongan logam. Golongan logam mulai dari litium, ini yang nomor atom 3 sampai ke bawah, sampai ununbium, nomor 112. Ini golongan metal. Sifatnya dari logam itu umumnya dia berfase padat pada temperatur ruang kecuali Hg atau air raksa. Logam itu pada suhu ruang dia berfase padat, cenderung mengkilap, dia merupakan konduktor baik listrik maupun panas. Itu kenapa kebanyakan produk-produk elektronik itu menggunakan tembaga, menggunakan emas, ya, menggunakan silika, karena dia sangat baik untuk menjadi konduktor. Mudah dibentuk dan dia secara teknis, secara mikroskopik dia melepaskan elektron. Sementara di sisi yang lain ada non-metal. Non-metal itu mulai dari hidrogen, helium, sampai ke radon. Ini kebanyakan sedikit di unsur 4 dan hampir semua unsur di golongan 8A atau golongan 18 itu adalah non-metal. Ya, fasenya itu liquid atau cairan pada suhu ruang. Ya. Rapuh, cenderung rapuh. Contohnya karbon ini kan, pensil itu dari karbon, dia rapuh. Dan bukan merupakan satu konduktor listrik atau panas. Ya, jadi kita tidak bisa menghantarkan listrik atau panas menggunakan unsur-unsur ini. Sulit dibentuk dan dia lebih memilih untuk menerima elektron. Ini adalah unsur-unsur non-metal. Di antara unsur metal dan non-metal itu ada sedikit yang namanya metaloid. Jadi dia sifatnya mirip metal ya, atau semi-metal. Dia adalah konduktor listrik parsial. Jadi dia bisa menghantarkan listrik tapi tidak banyak. Ini malah dipakai sebagai istilah semikonduktor. Malah banyak dipakai untuk chip komputer. Nah, karena chip komputer itu kan kecil. Di komputer, di HP, sekecil itu dia tidak perlu menghantarkan listrik yang besar. Ya, kecil-kecil saja sehingga banyak digunakan bahan semikonduktor. Yang berikut, terutama silikon dan germanium. Ini banyak dipakai untuk pada chip-chip komputer atau chip-chip HP Anda untuk menghantarkan listrik. Nah itu, jadi tabel periodik itu yang pertama kita bisa melihat mana yang metal, mana yang non-metal, mana yang metaloid. Nah, dari tabel periodik pun dia sudah disusun di sini berdasarkan sifat orbitalnya. Nah, jadi kita lihat di sisi yang berwarna merah ini disebut sebagai main group elemen, elemen utama. Nah, elemen utama. Ada dua elemen utama di S block dan di P block. Atau golongan A biasanya. 1S, 2S, 3S. Nah, di sini kan. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menunjukkan jumlah kulit. Ya, atau jumlah lapisan kulit pada atom tersebut. Dan S ini menunjukkan lokasi orbital, elektron terluarnya. Ya, orbital itu ada banyak, ada orbital S, orbital P, D, dan F. Ini orbital S. Jadi semakin ke bawah itu semakin besar ya, diameter dari atomnya karena jumlah kulitnya semakin banyak. Dan posisi orbitalnya itu sudah tertentu. Jadi misalkan kita lihat di titik sini ya, nih di baris ketiga, nih grup 14, ini dia pasti elektron terluarnya itu 3p2. Nah, 3p2 di sini. Artinya dia ada 2 elektron terluar dan dia berada di kulit ketiga dan berada di orbital P. Bila di sini dia berada di orbital D di warna ungu ini, dan yang di warna kuning ini adanya di orbital F. Ya, itu kita lihat mengapa sambil Anda membuka kuliah minggu lalu di orbital S itu dia bisa menyimpan 2 elektron ya, makanya S itu nih 1S ada 2 pasang, 2S sepasang, 3S sepasangnya ada 3. Ada 2 kotak ya, karena orbital S itu maksimum 2. Di orbital P dia maksimum bisa 6. Nih, makanya ada 6 kotak di sini. Orbital D bisa 10 dan orbital F dia bisa 14.
Nah, jadi penyusunan tabel periodik ini sudah menyesuaikan dengan bentuk konfigurasi elektron. Sehingga dengan melihat tabel periodik pada sudut pandang ini, Anda tidak perlu lagi menghafalkan konfigurasi elektron atau elektron terluarnya berapa. Nah, cukup kita lihat di sini. Jadi misalnya kita ingin tahu, kita kembali sebentar nih. Misalnya ke sini, kita ingin tahu S. Belerang. Belerang ini ada di grup 16 baris ketiga ya. Ini grup 16 baris ke 1, 2, 3. Kita lihat belerang grup 16 nih baris ketiga. Ini 1, 2, 3 ya. Artinya dia punya 3 kulit. Elektron terluarnya berada di kulit ketiga di orbital P dan jumlahnya ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 elektron terluar yang siap dipakai untuk berikatan. Ini nanti akan lebih detail di ikatan kimia. Jadi sebenarnya untuk bisa berikatan itu kan yang dipakai itu adalah elektron. Elektron paling luar kan, yang paling luar itu yang paling mudah dipakai berikatan. Ah, begitupun juga tabel periodik ini bisa menggambarkan juga mengenai ukuran atom. Ya, bisa diabaikan dulu grafik ini, kita lihat grafik yang kecil ya. Dari kanan ke kiri itu atomic radian ya, atau diameter radius dari atom itu semakin bertambah dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah itu semakin bertambah. Coba kita tinjau ini dari atas ke bawah, misalnya di golongan 1A. Ini ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Ini semakin atas ke bawah dia semakin besar. Kenapa? Karena jumlah kulitnya bertambah. Penambahan jumlah kulit itu akan menambah jumlah diameter. Diameternya bertambah, otomatis dia semakin besar atomnya. Jadi yang di bawah-bawah sini, ini atomnya besar semua. Yang atas-atas, nih ukuran atomnya kecil. Nah, jadi makin atas ke bawah itu semakin besar, ya, karena peningkatan jumlah kulit. Nah, jadi dalam satu periode, ya, ini ada dalam satu periode dari atas ke bawah, itu jumlah atau diameter atom itu meningkat karena ada peningkatan jumlah kulit. Nah, sementara dari sisi horizontal, kenapa dari kanan ke kiri itu semakin besar, padahal kan kulitnya sama ini, misalkan antara hidrogen dengan helium. Ya, antara hidrogen dengan helium, kenapa hidrogen itu lebih besar daripada helium, walaupun dia sama-sama di kulit pertama ya, sama-sama di kulit 1, secara diameter sekilas dia sama, punya satu kulit, tapi kita lihat bahwa di 1S ini di kolom pertama itu dia hidrogen itu kan punya 1 elektron terluar. Sementara helium punya 2 elektron terluar. Yang artinya apa? Lintasan elektron yang sama besarnya, hidrogen itu hanya diisi oleh 1 elektron, sementara helium diisi oleh 2, yang artinya pergerakan elektronnya itu cenderung lebih lambat. Helium itu pergerakan elektronnya lebih lambat karena dia satu ruang diisi 2. Sementara hidrogen satu ruang diisi 1, sehingga bergeraknya bisa lebih cepat. Pergerakan yang lebih cepat ini membuat nih kekuatan interaksi antara inti atom dengan elektron itu semakin kecil. Ya. Karena geraknya lambat, dia interaksinya semakin besar. Ya, karena gerakannya lambat artinya inti atom yang ada di tengah itu mudah menarik elektronnya, sehingga secara sekilas diameternya akan menjadi lebih kecil, sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang hidrogen yang hanya 1. Begitupun misalnya kita bandingkan nih antara boron dengan neon. Boron ini 5 ya. Dia sama-sama di kulit kedua, orbital P. Tapi boron itu punya 1 elektron di orbital P ya, ini di kotak pertama, sementara neon itu ada di 6. Artinya, ruangan yang bisa untuk 6 orang di neon itu diisi oleh 6 elektron. Artinya elektronnya pergerakannya sangat terbatas. Sehingga kecepatan geraknya sangat rendah, sehingga interaksi antar inti atom itu sangat mudah sekali untuk menarik elektronnya, sehingga diameternya itu cenderung untuk
lebih kecil dibandingkan dengan yang boron. Boron ini bayangkan ada ruangan isinya 6, diisi hanya sendiri, sehingga bergeraknya bisa sangat cepat, sehingga inti atom itu sulit menariknya, sehingga diameternya itu cenderung lebih besar. Ini untuk ukuran atom. Jadi tabel periodik ya secara eksplisit bisa menggambarkan mana atom yang besar, mana atom yang kecil. Begitupun juga ada yang namanya energi ionisasi, yaitu kemampuan suatu atom untuk melepaskan elektronnya. Ya, jadi untuk bisa bereaksi, yang dipakai bereaksi itu adalah elektron, bukan proton. Proton itu kan pusat, inti. Inti itu di tengah, dia diam saja, dikelilingi oleh elektron yang bergerak. Elektron itu yang dipakai untuk berikatan nantinya. Ya, kita lihat lagi di sini bahwa semakin besar diameter, kan dari slide sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa semakin ke bawah ini diameternya semakin besar. Diameter yang semakin besar itu artinya bahwa jarak dari inti atom keluar itu semakin jauh, kan? Hidrogen dia hanya punya 1 kulit, jaraknya dekat. Sementara misalnya fransium, dia punya 7 kulit. Artinya kan ada 7 kali lipat, hampir 7 kali lipat jaraknya. Jarak yang semakin jauh itu artinya bahwa daya tarik inti terhadap elektron itu semakin kecil, karena jaraknya semakin jauh, semakin mudah dilepaskan. Nah, ya. Jadi diameternya semakin besar, energi yang diperlukan untuk melepas itu kecil saja. Hidrogen ini dilepaskannya sangat sulit karena dia sangat dekat dengan inti atom. Energi yang diperlukan untuk memutus ikatan antara inti atom dengan elektron itu besar dibandingkan dengan fransium. Itu energinya kecil sekali karena jaraknya dari inti ke elektron terluar itu sangat jauh. Nah, begitupun misalnya dengan periode nih, kita lihat ya dari sini di tabel kecil ini bahwa energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron itu dari bawah ke atas tuh semakin naik. Artinya semakin kecil diameternya, energi untuk memutus ikatan, bukan ikatan, memutus interaksi antara inti atom dengan elektron itu semakin besar. Sementara dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, itu semakin bertambah energinya. Kenapa? Kita lihat di sini. Yang satu itu hidrogen dengan atom 1, yang satu helium dengan nomor atom 2. Artinya dia ada 2 elektron, ada 1 elektron terluar. Jarak kurang lebih sama. Tapi kan kita lihat juga dari diameter kan, bahwa sebenarnya dari slide sebelumnya, walaupun punya sama-sama 1 kulit, tapi helium ini ruangannya diisi 2. Pergerakannya terbatas, sehingga secara diameter dia lebih dekat ke inti. Semakin dekat dengan inti, maka energinya akan semakin besar. Makanya dia semakin kanan semakin increase, semakin bertambah dibandingkan dengan hidrogen yang hanya punya 1. Interaksinya kecil sehingga mudah dilepaskan. Nah, ini juga bahwa tabel periodik kita juga bisa tahu mana bahan-bahan yang mudah bereaksi, mana yang sulit. Nah, karena bereaksi itu kan artinya kita harus melepaskan elektron. Jadi suatu atom itu inti itu kan cenderung untuk menarik elektron. Nah, itu harus dilepaskan. Dilepaskan supaya apa? Supaya bisa berikatan dengan atom yang lain. Ya. Nah, untuk melepaskan ikatan atau interaksi antara inti atom dengan elektron itu butuh energi. Nah, kebalikannya bahwa adalah kebalikan dari energi ionisasi adalah afinitas atau kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Ya, kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Kita lihat di sini ya bahwa semakin kecil diameternya, maka jarak dari kulit terluar ke inti itu kan semakin dekat. Artinya semakin mudah pusat atau inti atom itu untuk menarik elektron dari atom lain karena jaraknya sangat kecil. Tapi kalau jaraknya besar sekali, dari inti misalnya ini masih ada 7 kulit dengan fransium, maka inti atom yang satu untuk menarik elektron dari atom lain itu berat, sulit. Jaraknya jauh. Ini sebenarnya berkaitan dengan jarak saja sebenarnya. Artinya jarak yang jauh itu butuh energi yang kecil. Sehingga untuk melepas dia kecil, tapi untuk menarik dia butuh energi yang besar. Ya, karena jaraknya jauh, sehingga energinya besar. Ini nanti sebenarnya ini ada namanya, nanti kita belajar di kimia fisika untuk energinya, tapi ini kita sekilas saja ya. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan jarak saja sebenarnya ya. Jadi jarak yang dekat itu untuk melepasnya sulit, tapi untuk menarik gampang karena jaraknya dekat ya. Anda sesuatu gitu jaraknya dekat, Anda tarik kan mudah,
Tapi Anda lepaskan karena Anda dekat sekali, sehingga untuk melepaskannya itu sulit. Anda siap mengawasi itu. Tapi misalnya jaraknya jauh, menarik itu mudah, menarik itu sulit ya, menariknya sulit, itu melepaskannya mudah. Ini kita ambil contoh nih ya, misalnya ini, untuk fluor, nomor atom 9 ya, dia punya 2 kulit. Kita bandingkan dengan natrium, dia punya 3 kulit. Fluor ini karena punya 2 kulit, ya, maka untuk melepaskan elektron-elektron yang ada ini untuk bereaksi dia sulit. Karena hanya 2 kulit dibandingkan dengan natrium yang punya 3 kulit. Energi untuk melepaskan elektron ini lebih besar fluor dibandingkan natrium. Karena natrium dia punya 3 kulit, sehingga kulit terluarnya ini kan jaraknya lebih jauh. Sehingga energinya itu kecil saja. Tapi untuk menarik, ya misalnya di sini ada atom nih, di titik sini ada atom, ya. Nah, atom itu kan dia akan mengisi ruang sini, sehingga ini jaraknya lebih dekat ke inti. Karena dia diameternya kecil, sehingga energi yang diperlukan untuk dari titik sini ke sini itu kecil. Sementara kan natrium kan dia paling dekat di sini, untuk menarik ke inti, dia butuh energi yang besar. Jadi berkebalikan. Ya, seperti itu. Tadi ada diameter berkait dengan ukuran atom, lalu ada energi ionisasi, itu berkaitan dengan kemampuan atom untuk melepas elektronnya, dan juga ada afinitas elektron, kemampuan atom untuk menarik elektron dari atom lain.